Oke, selamat sore semua. Saya Saiful dari platinumforex.id. Pada kali ini saya akan membuat vlog tentang kenapa saya lebih memilih forex dan sama sekali tidak tertarik dengan Bitcoin. Jadi di sini saya akan mengungkapkan alasan-alasan. Ada 6 alasan kenapa forex lebih stabil daripada Bitcoin. Beberapa akhir-akhir ini Bitcoin lagi viral, bahkan teman-teman yang netizen yang tidak tahu apa Bitcoin sekarang banyak berlomba-lomba mencari tahu dan mencari info apakah Bitcoin itu, karena akhir-akhir ini harga Bitcoin melambung sangat tinggi sekali. Bahkan Bitcoin pertama kali masuk ke Indonesia itu harganya sekitar 3 juta rupiah per kepingnya. Sekarang bisa menjadi 500 juta per kepingnya. Bahkan kemarin sempat harganya bisa tembus 900 juta per keping Bitcoin. Kali ini saya akan ungkap kenapa dalam trading forex itu lebih menguntungkan daripada Bitcoin. Ini saya akan ungkap beberapa alasannya. Alasan pertama adalah jumlah Bitcoin sangat terbatas. Di dunia sendiri, waktu pertama kali Bitcoin diciptakan tahun 2009, bahwa jumlahnya hanya terbatas sekitar 21 juta keping Bitcoin. Pada waktu sekitar masuk ke Indonesia, harga Bitcoin 3 juta, berarti nilai total semua harga Bitcoin, semua aset Bitcoin adalah, dan sekarang ketika harga Bitcoin melambung, meskipun sekarang sudah turun lagi, ketika saya kuruskan 500 juta kali 21 juta keping Bitcoin, berarti total aset Bitcoin sekitar 1000 triliun rupiah. Dengan jumlahnya yang terbatas, maka nilai Bitcoin cenderung diperebutkan ketika orang membutuhkan dan cenderung ditinggalkan ketika orang sudah nggak membutuhkan. Alasan yang kedua, Bitcoin sangat mudah dimanipulasi oleh pemodal besar. Bayangkan kemarin 1 ciutan seorang Elon Musk, pemilik perusahaan Tesla, bisa menyebabkan harga Bitcoin melambung sangat tinggi. Dengan 1 ciutan juga, harga Bitcoin bisa jatuh 50%. Ditambah ketika pemerintah Cina mengeluarkan bahwa mereka tidak akan memakai Bitcoin lagi, harganya makin terpuruk. Dengan jumlah yang terbatas, sangat mudah dimanipulasi oleh pemodal-pemodal besar. Atau boleh dibilang pemodal yang berani mengambil risiko untuk memanfaatkan peluang mempengaruhi demand dan supply produk. Yang ketiga, ini saya coba perlihatkan salah satu pola market Bitcoin dan USD dengan salah satu broker yang biasa saya pakai. Di sini coba teman-teman lihat gambaran pola Bitcoin. Sangat tidak beraturan. Menurut analisa teknikal, bahwa pola yang tidak konsisten, pola yang mudah berubah-ubah, itu membuat para trader menganalisa secara teknikal. Dilihat dari beberapa bulan sebelumnya, nilai ATR-nya atau average true range-nya rendah. Sekarang nilai ATR-nya menjadi tinggi, artinya volumenya sangat tidak stabil dalam perubahan harga harian. Otomatis sebagai trader susah untuk melihat pola yang pasti atau pola yang jelas untuk melakukan analisa teknikal. Ini juga yang membuat indikator, beberapa jenis indikator susah dipakai untuk menganalisa pola yang tidak beraturan ini. Boleh dibilang beberapa para trader yang memainkan Bitcoin untuk trading mungkin kebanyakan menggunakan analisa fundamental sebagai dasar analisanya. Selanjutnya adalah bahwa Bitcoin sangat mudah dimanipulasi oleh media. Kita sama-sama tahu, di era sekarang, apapun yang viral itu akan mudah melejit. Dan ketika tidak viral, akan menghilang seiring dengan waktu. Jika teman-teman tahu, ada artis sinetron yang lagi naik daun ketika dia sedang viral, dan dia akan hilang sendirinya ketika tidak ada yang pakai dia lagi. Sama halnya dengan Bitcoin. Jika sekarang banyak orang yang latah atau ikut-ikutan membeli Bitcoin atau ikut-ikutan main Bitcoin, saya anggap itu adalah mereka terkena efek viral suatu produk. Jadi
saya sarankan agar teman-teman lebih berhati-hati. Kenapa? Karena dalam trading kita lebih fokus mencari profit yang konsisten, penghasilan yang stabil, bukan ikut-ikutan orang untuk sesuatu yang besar risikonya. Selanjutnya, menurut saya bahwa Bitcoin itu umurnya pendek, berbeda dengan Forex. Umur mata uang tergantung umur suatu negara. Misal euro berarti umurnya tergantung kelahiran euro, atau mata uang USD berarti umurnya tergantung Amerika lahir, atau mata uang yen tergantung Jepang itu ada. Dan mata uang Bitcoin umurnya baru sejak tahun 2009 sampai sekarang. Otomatis kalau trader pengen menganalisa dengan data backtest atau menganalisa data untuk mempelajari pola di tahun-tahun sebelumnya, otomatis syarat riset tidak terpenuhi. Itulah beberapa alasan kenapa saya lebih memilih di Forex daripada di Bitcoin. Selain mata uang jumlahnya tidak terbatas, dan sebuah mata uang tidak akan turun hanya dengan ciutan seorang pengusaha, atau nilai yen tidak akan tiba-tiba turun drastis, atau boleh dibilang turun setengahnya seperti yang terjadi di Bitcoin, hanya dengan sesuatu yang dibesar-besarkan oleh media. Jadi jika teman-teman yang kemarin latah tiba-tiba ikut investasi Bitcoin, kemudian harganya turun jadi setengahnya, atau sebelumnya ada orang yang sangat beruntung membeli Bitcoin dari 3 juta menjadi 500 juta, itulah efek dari sebuah popularitas mata uang yang bernama Bitcoin. Tapi dalam trading, khususnya Forex, yang kita cari adalah profit harian atau konsistensi pendapatan kita secara bulanan. Dan itu penting menggunakan nilai mata uang stabil yang asetnya tidak terbatas, kekuatannya dilindungi oleh negara, dan sangat stabil. Terima kasih. Salam profit. Hati-hati dan bijaklah dalam bertrading dan berinvestasi.